Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadratul muqarrabin wal muhdaramin yang sama-sama kita hormati, pendiri Yayasan Haji Ramayuli, Ustaz Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, senantiasa dipanjangkan umurnya, senantiasa berada istiqomah di jalan dakwah, senantiasa terus semangat membimbing kita, mengarahkan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelimpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah semua, ibu-ibu majelis ta'lim az-zakir yang senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga sehat walafiat. Sehat ibu semua? Mudah-mudahan panjang umur ya, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus istiqomah di dalam majlis ilmu, di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan senantiasa ya, kita menjadi hamba-hamba yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu semua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya kita mengkaji kitab Nasail Ibad ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan insyaallah malam hari ini kita akan sedikit belajar, yaitu kita mempelajari, mendalami makna dari tahun baru ini ya. Alhamdulillah, kemarin sudah merayakan tahun baru Islam dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan salat tasbih. Yang mudah-mudahan tahun baru ini lebih bermakna, ya, menjadi tahun baru yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghidupkan tahun baru Islam, dan juga dengan sesuai petunjuk sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita sudah melewati tahun baru, kemudian kita sudah melakukan ibadah, kita sedikit mendalami makna tahun baru ini. Ya, sekarang tahun baru 1445 Hijriah. Artinya sudah 1445 ya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasul. Dari kapan? Hijrahnya Rasul, dari hijrah dari kota apa? Kota Mekah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat juga pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang menentukan hijrahnya kan ya, awal pertama kalender Islam, tahun baru Islam itu hijrah di zaman Sayyidina Umar ya. Jadi beliau ini ditawarkan ya, kenapa
tahun baru Islam ini tidak ditentukan misalkan ketika hari lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa tahun baru Islam ya tidak ditentukan awalnya itu ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Sayyidina Umar ini lebih memilih bahwasanya tahun baru Islam adalah ketika di awalnya dimulainya hijrah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau melihat bagaimana semangat Rasulullah, semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhijrah, ya, di dalam melakukan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa lebih baik lagi berhijrah, baik zahiran wa batinan, baik secara lahiriah maupun batinnya. Maka hakikat hijrah itu ya artinya adalah berubah. Nah, hijrah itu berasal dari kata hajaro. Hajaro adalah berubah, berpindah. Ya, artinya ada sesuatu yang berubah. Nah, pastinya berubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika kita berbicara masalah tempat. Tapi kalau kita berbicara masalah keadaan, maka berpindah itu dari suatu keadaan yang lain, tentunya yang lebih baik lagi. Maka bagaimana janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala, ya, janji Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu, dan mereka yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatan minallah, mereka semua mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul, ya, Allahul Ghafur Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas apa sih itu hijrah, kemudian berpindah, ya, atau berhijrah ini memang bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan Allah buat setiap makhluknya. Kemudian esensi hijrahnya Rasulullah SAW, apa itu esensi hijrahnya, hijrah dalam Islam, kemudian makna hijrah dalam keseharian kita. Nah, ini jadi hijrah ini memang dilakukan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya hijrah bukan sekedar peristiwa fisik, ya, pindahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, tapi bagaimana hijrahnya ini sebagai maknawi, ya, sebagai makna, kemudian sebagai inti dari hijrah ini bukan sekedar fisiknya yang hijrah, bukan fisiknya saja yang pindah, tapi tadi berubah keadaannya menjadi lebih baik lagi. Dan hijrah ini berlangsung terus hingga akhir zaman. Ya, kehidupan kita semua berhijrah, berpindah, ya, berubah. Dan hijrah ini juga mencakup segala bidang kehidupan. Makanya yang namanya berubah, berpindah, itu semua pasti, ya, sampai kapanpun, dan semua mencakup kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan kita ini nggak ada yang nggak berubah, ya. Dalam kehidupan kita ini nggak ada yang berpindah.
Ya, bahkan dalam dunia bisnis ekonomi kalau nggak berubah, ya nggak berinovasi, maka dia akan ketinggalan. Ya, dengan pesaing-pesaingnya. Kita lihat misalkan handphone, ya Nokia, karena dia nggak ngikutin tren, nggak mau berubah. Ya dulu kan kita HP paling terkenal apa bu? Nokia. Ya. Ketika kita udah punya Nokia, udah bangga banget. Ya, ada Smartfren, apalagi itu yang handphone rumah tuh yang pakai HP apa namanya? Asia. Ya. Nah itu kan nama brand, nama merek yang udah ketinggalan karena nggak ngikutin perkembangan zaman, nggak mau berubah. Ya, yang namanya yang Samsung ngikutin zaman dia. Ya, karena dia ngadirin ciptain Android, ya kemudian layarnya touchscreen, semuanya layar ngikutin zaman. Jadi dia bisa bertahan. Ya, tapi brand-brand merek-merek yang nggak ngikutin zaman, maka dia akan ketinggalan. Ya, sama sekarang makanan juga begitu. Ya kalau dulu kita cuma kenal ayam bakar, kemudian ayam goreng. Sekarang ayam banyak banget. Ayam geprek, gepuk, penyet, ya, belum bebeknya, ya rica-rica, bakar. Dulu kan kita nggak ada bebek. Yang bebek baru sekarang-karang ini rame. Ya. Namanya juga berubah, bukan sekedar pecel ayam. Ya, tapi namanya pecel ayam sambal setan. Ya. Nah, sebenarnya itu nggak boleh karena menyandingkan nama yang baik dengan nama yang buruk. Sebenarnya nggak boleh. Ya. Nah ini, jadi hijrah menyangkut fisik, kemudian juga non fisik. Jadi hijrahnya berpindahnya bukan sekedar kita berpindah tempat, ya atau berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tapi bagaimana non fisiknya, ya perilaku kita, pendirian kita, batin kita itu juga harus berubah. Nah kalau dilihat hijrah ini secara syar'i adalah untuk kepentingan tegaknya Islam demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau yang gak syar'i berarti tujuannya bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi karena dunia, ya karena ekonomi ataupun yang lainnya, karena wanita misalkan. Makanya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita para jamaah semua, ya Rasulullah itu berpindahnya bukan sekedar fisik, tapi hartanya, batinnya semua. Makanya para sahabat itu ketika hijrah itu ditinggalkan semua, hartanya, keluarganya, ya. Jadi yang mereka miliki kemudian juga batin mereka juga berubah supaya bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa lebih beribadah lebih baik lagi. Ya, bukannya Rasulullah takut di Mekah, karena ada orang bilang Rasulullah hijrah karena udah takut di Mekah. Ya, kemudian Rasulullah karena emang udah down misalnya, udah mau nyerah di Mekah kemudian pindah ke Madinah. Enggak. Karena ini murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang Allah melihat bahwasanya Rasulullah sudah saatnya hijrah, ya untuk meluaskan dakwah, ya maka diperintahkan untuk berhijrah. Walaupun memang ketika itu keadaan Mekah, ya itu sungguh sudah mencekam, ya karena para sahabat dibunuh, disakiti, dizalimi. Ya tapi itu sebenarnya tidak menyurutkan semangat Rasulullah SAW. Ya. Makanya hijrahnya Rasulullah dan para sahabat karena Allah maka dibalas dengan pahala. Karena ada sahabat juga yang hijrahnya bukan karena Allah,
Misalkan ada namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini adalah wanita di Madinah. Ketika itu ada sahabat dari Mekah yang pengen berhijrah tapi niatnya untuk menikahi Ummu Qais. Ya, jadi indahnya dia bukan sekedar hijrah, tapi hijrahnya dia adalah bukan karena Allah, karena seorang wanita. Ya, maka dibalas, diberikan wanita tersebut. Maka dia dikatakan yang berhijrah ini disebut dengan muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais. Yang pernah kita bahas di Arba'in Nawawi, ya, hadis yang pertama ya tentang hijrah. Famaka hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa aja yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang pengen dinikahi, maka pahala hijrahnya nggak ada, diberikan sesuai dengan niatnya. Nah ini semua makhluk berubah. Kalau nggak berubah dia nggak bakal hidup. Ya, berhijrah. Makanya kita harus berhijrah. Ya, kalau kita pengen terus baik di dunia maka harus berubah. Ya, binatang aja dia berubah, berhijrah. Nah ini masih perdebatan juga nih, masih banyak pertanyaan juga kita. Telur dulu apa ayam dulu? Hari dulu pertanyaannya telur dulu apa ayam dulu, kita juga bingung. Ya. Ke warung bukan di ayam, di telur dulu, di telur ayam. Ya, berarti telur dulu ya, telur ayam ya kan? Coba Nggak ada ayam telur, nggak ada. Ya. Ini kan dia berubah telur. Ya. Begitu juga kupu-kupu. Ya, dari ulet semua tuh. Larva kepompong jadi kupu-kupu, jadi bagus. Nah, ini juga kadak, katak kayak dari kecebong bukan? Nah, capung-capung juga ada. Ya. Jadi semua makhluk berubah dan tentunya berubahnya lebih cakep, lebih indah. Masa kita manusia kalah sama hewannya? Iyalah. Ya hewan aja berubah. Nah ini tuh kita berubah, tumbuh berubah. Ini untung bukan gambar monyetnya. Ya kayak Charles Darwin, dari monyet manusia berubah jadi manusia. Enggak. Karena kita yakin kita semua dilahirkan dari rahim ibu kita dari kecil, ya sampai anak-anak, ya remaja, sampai dewasa, sampai nanti kita lanjut usia semua. Begitulah. Begitu juga tumbuhan. Ya tumbuhan berubah nih. Ya. Tumbuh berkembang semua, ketika dia nanti udah mau dipanen, ya, atau udah saatnya dia akan mengering, maka nanti akan mengering. Ya, makanya tumbuhan juga bakal layu, ya, bakal kering. Ya, ini mengajarkan kita semua makhluk tidak ada yang kekal abadi di dunia. Ya, subhanallah. Oh, burung aja dia harus migrasi, harus berpindah. Ya, burung ada yang koloni, dia bersama-sama kemana-mana, dan dia pasti berpindah. Ya, belum ikan yang ada di lautan. Ya, jadi burung aja semua makhluk berpindah, nih ikan juga. Ya, ikan semua migrasi artinya berpindah. Ya, subhanallah. Jadi kalau nggak berubah mereka nggak bakal hidup, kalau nggak berhijrah mereka nggak bakal hidup. Nah, ini yang di lautan semuanya migrasi plankton, ya migrasi kupu-kupu semuanya, dia hijrah semuanya. Kalau nggak hijrah dari satu tempat, ya ke tempat yang lain, dari satu keadaan yang lain, maka mereka nggak bakal hidup. Nah inilah bagaimana hijrahnya para Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya
untuk meneruskan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu Rasulullah itu berdakwah sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian setelah pengikutnya banyak, ya baru dakwah secara terang-terangan. Walaupun ada beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah dari awal sudah berdakwah secara terang-terangan. Ya. Dan beginilah yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini usaha-usaha orang kafir Quraisy yang suka menghalangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah nggak bawa apa-apa. Rasulullah hanya bawa pangkat kenabian. Kemudian Rasulullah hanya bawa Al-Quran. Rasulullah nggak bawa senjata. Ya, Rasulullah nggak bawa pasukan. Tapi orang-orang kafir Quraisy takut Rasulullah ini menyebarkan dakwahnya. Maka orang kafir Quraisy ini menghalangi, ya senantiasa menzalimi, bahkan mengancam untuk membunuh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi bukan di zaman Rasulullah yang Nabi kita saja, tapi Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya kitab yang dibawa semuanya pasti mendapatkan penolakan. Ya. Kemudian juga sebelum Rasulullah hijrah ya ke Madinah, ternyata pernah hijrah juga. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat itu pernah hijrah ke yang namanya Habasyah. Ya, Habasyah itu adalah Ethiopia. Ya, Ethiopia itu dulu para sahabat juga pernah berhijrah ke sana. Jadi sebelum ke Madinah, hijrahnya adalah ke Habasyah, ya Ethiopia. Nah ini ada 10 orang, Sayyidina Utsman dan beserta istrinya Ruqayyah, ya putri Rasul, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, kemudian rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far sebanyak 100 orang. Kemudian hingga tahun ke-13, ya luasnya jangkauan dakwah Rasul dan bertambahnya jumlah muslimin berakibat kaum muslimin semakin membenci Rasul. Ya, kemudian saat itu mulai diperintahkan untuk berhijrah ke Yasrib, yaitu kota Madinah. Dan hijrahnya Rasulullah adalah orang yang terakhir hijrah. Ya, jadi jangan nggak mentang-mentang Rasulullah memimpin orang yang dihormati, Rasulullah duluan. Tapi Rasulullah hijrahnya itu terakhir bersama Sayyidina Abu Bakar. Artinya beliau sampai nemenin sahabat-sahabat supaya mereka benar-benar semua sudah berhijrah. Baru setelah itu Rasulullah baru hijrah, baru berpindah ke kota Madinah. Kemudian untuk apa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, untuk syiar Islam, ya konflik keagamaan. Ya, artinya Rasulullah bukannya mau berantem, mau bermusuhan, ya, untuk menghindari permusuhan, ya. Kemudian sebuah peperangan besar, maka Rasulullah lebih baik diperintahkan untuk berdakwah di tempat lain. Ya, makanya di tahun 8 Hijriyah ada yang namanya peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Artinya Rasulullah balik lagi, ya. Karena di surah Al-Balad Allah katakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ya Allah bersumpah dengan tanah haram kota Makkah, wa anta hillum bihadzal balad, bahwasanya Rasulullah ini telah dihalalkan. Ya, memang Mekah ini sudah dipersiapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian supaya bagaimana bisa tersebarnya ajaran Islam, kemudian juga terwujudnya pemerintahan Islami, ya
ya, dan penyebaran syariat Islam ya ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini esensinya, inti dari hijrah Rasul, perubahan dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang madani. Madani adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang menerapkan syariat hukum Islam. Perubahan dari kegelapan menjadi terang benderang. Kemudian fastabiqul khairat, kita sama-sama ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmun khairun min amsi fa huwa rabihun." Ya, siapa saja manusia yang hari kemarin ya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Tapi kalau sama aja atau berkurang, maka dia orang yang merugi. Nah, ini semangat kita untuk berubah, untuk berhijrah menjadi lebih baik lagi. Maka di surah Az-Zariyat Al-Imam mengatakan fafirru ilallah, ya, maka berlarilah kalian yang menuju Allah, artinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala apa yang buruk, yang jelek ya, dari segala kekurangan kita perbaiki ya, supaya diri kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasul mengatakan al-muhajir man hajara kullu ma harrama ta'ala. Orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beberapa hadis semuanya. Ya, orang yang berhijrah disebut dengan muhajir. Ya, jadi orang yang berhijrah ya namanya muhajir. Ya, jadi orang yang senantiasa berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ya, dari keburukan menjadi kebaikan. Nah, itu hijrah, inti dari hijrah kita semua yang diajarkan oleh Allah ya, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, perbedaan sebelum hijrah kemudian setelah hijrah. Yang tadinya masih males-malesan buat baca Quran, masih males-malesan ya buat hadir di majelis ilmu, yang masih males-malesan ya sholatnya, sedekah, infaknya, maka mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah ini kita bisa lebih rajin ya, lebih ulet, lebih istiqomah lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang dulu masih takut ya, misalkan dia takut jadi malu nggak bisa baca Quran, mudah-mudahan sekarang dia bisa berani ya, dia berani untuk belajar ya, untuk memperbaiki dirinya. Yang tadinya minder ya, mudah-mudahan bisa lebih percaya diri lagi. Yang nggak bisa apa-apa ya, kita belajar, kita berubah ya, karena dengan belajar kita jadi tahu ya mana yang salah, mana yang benar ya. Kalau belajarnya sendiri terkadang kita nggak tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Ibu baca Quran di rumah sendiri, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang dengerin. Tapi kalau kita belajar sama guru kita, ketika kita salah maka dibenarkan. Makanya kita tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah manfaatnya belajar. Kemudian yang tadinya jorok ya, alhamdulillah bisa menjadi bersih dan rapi ya, karena memang Islam ngatur ini juga. Kata Allah, khuzu zinatakum ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak keturunan cucu Adam, perbaguslah pakaian kalian ketika masuk masjid. Artinya untuk ibadah, majelis ilmu, yang ngaji, sholat ya. Nah, jangan pas kondangan dong dandannya. Ya, dandannya pakai baju yang cakep pas kondangan doang. Tapi ketika sholat
ya pakai daster doang gitu ya. Mukenanya juga belum dicuci juga setahun ya. Kemudian mengabaikan norma, pokoknya cuek ya, nggak tahu adat istiadat, nggak tahu aturan, tapi alhamdulillah setelah belajar ya dia mengerti di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Artinya senantiasa ya kita menggunakan akhlak ya, norma, mengikuti norma, menjalankan ya aturan-aturan yang ada. Kemudian ketika sebelumnya ya mungkin dia sedikit ya nggak banyak berperan dalam majelis ilmu atau masyarakat, mudah-mudahan ya di tahun ini bisa lebih banyak kontribusinya, lebih banyak membantunya, ya, minimal dengan doa-doa ya, apapun yang kita bisa ya, mudah-mudahan kita bisa bermuamalah, kita bisa berinteraksi dengan orang. Dan itu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jarang beramal ya, sedikit amalnya mudah-mudahan nanti jadi ahli sedekah ya. Yang tadinya pasif ya, cuek ya, tapi insya Allah nanti penuh inisiatif. Artinya senantiasa tadi ya dia lebih banyak bergaul ya, artinya dalam yang positif ya. Misalkan apalagi nanti tahun 2024, nah ini kita nggak boleh pasif dalam berpolitik ya, karena politik itu adalah ibadah. Ibu nanti kalau lihat Manggarai itu di yang halte busway dekat apa pintu air tuh, itu ada posternya Anies. Saya baru lihat tadi. Bukan masalah Anies, bukan masalah Nasdemnya, tapi di situ ada tulisan yang cukup beda, yang jarang-jarang kita temukan di Indonesia. Apa tulisannya? Berpolitik adalah ibadah. Nah itu menurut saya jarang orang mau nulis masalah atau mengaitkan politik dengan ibadah. Selama ini kita didoktrin, dicekokin, jangan bawa politik ke dalam ibadah. Jangan bawa politik dalam Islam. Tapi tulisan itu menarik menurut saya. Ya. Nah itu, kalau kita cuek, ya maka nanti siap-siap lagi. Ya apa semua serba susah. Apa semua nanti dikibulin, dibohongin. Ya. Kemudian comfort zone, ya ini zona nyaman. Artinya kalau dulu kita nyantai-nyantai. Ya, insya Allah setelah hijrah setahun baru ini ya kita lebih kreatif, kemudian kompetitif. Ya artinya kita lebih berinovasi. Ya artinya ibu ketika ada acara-acara ibu punya usulan, kemudian misalkan bisa bantu-bantu majlis, apapun yang kita bisa kita mudah-mudahan bisa lebih berkontribusi. Ya. Yang mesti dengan harta apapun, tenaga kita, ya doa-doa kita, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, mau di lingkungan kerja ya maupun di rumah kita, kemudian mau di masyarakat kita, ya artinya semuanya jauh lebih baik lagi. Itulah hijrah. Jadi dari hal yang terkecil ya, dari misalkan rumah kita ya, artinya kalau kita yang menggunakan tempat tersebut ya kita yang membersihkan ya, begitu juga diri kita ya, bagaimana Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api. Nah, dimulai dari diri kita, baru nanti ke masyarakat. Ya kerja kita adalah kerja yang profesional, kemudian juga lebih efektif ataupun yang lainnya. Ya artinya Islam bukan nyuruh hijrah dalam sholat aja. Misalkan yang tadinya masih malas-malasan sholat jadi rajin sholatnya, enggak. Tapi semua aspek. Ya mau ibadah, mau muamalah, mau kerja, ya mau dagang, bisnis, tentunya
semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah itu ya, artinya bahwasanya hijrah ini ya adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat yang sudah dijamin masuk surga saja diperintahkan untuk hijrah. Ya, untuk bisa lebih baik. Baik. Jelas ya Ibu ya. Jadi hijrah berpindah, berubah dari sesuatu yang batil menuju sesuatu yang hak. Yang tadinya haram yang menjadi halal. Ya, baik semuanya, mau makanan, mau pekerjaan, semuanya. Artinya hidup kita diperintahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah suatu kaum, seorang manusia, kecuali dia yang merubah dirinya sendiri. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk yang namanya duit itu langsung dijatuhin dari plafon. Ya. Ini orang nggak mau kerja, ya. Dia bilang rezeki mau udah diatur sama Allah. Ya, emang udah nganggur aja. Dia nggak mau kerja. Ya, dalam mindset dia, pikiran dia. Ya rezeki mah nanti datang aja, nggak usah kerja. Nah ini pemahaman yang salah. Ya, padahal kita disuruh berusaha, berikhtiar. Ya, kita disuruh bergerak. Ya, manusia disuruh bergerak, berubah, berpindah. Ya, supaya apa? Supaya di situ Allah turunkan keberkahannya. Ya, semuanya. Tadi kita aja berubah. Ya, manusia semua bergerak. Ya, kita dari sesuatu yang hina ya dirubah sama Allah, bergerak ya, dipergerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kita terlahir sampai kita sekarang. Semua ini adalah bentuk ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang esensi hijrah ya, untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Raja Mas, mungkin ada yang ditanyakan? Kayak ibu nanya Bu, soalnya ini jarang Bu pertanyaan ini, mumpung modelnya seperti ini, bebas nanya Bu tentang hijrah. Nanya Bu. Ya, untuk pembukaan pertanyaan ya Ustaz, esensinya hijrah kan kita kan menjadi yang lebih baik Ustaz. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari Ustaz, kita nggak mau berubah terus, baik itu pekerjaan maupun di bidang lain. Karena kita didoktrin udahlah yang kata Ustaz cerita. Tapi kalau kita nggak mau mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya, nongsen hijrah itu akan berhasil atau tidak? Kan gitu. Yang tadi Ustaz katakan tadi di poin pertama, barang siapa yang hijrah di jalan Allah akan Allah bukakan. Kalau kita nggak mau berubah terus, gimana Ustaz? Terus esensial tadi, ya kan duit nggak jatuh dari plafon. Itu artinya seperti itu Ustaz. Tadi pertanyaannya adalah perubahan-perubahan apa aja yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri itu, baik buat kita dan masyarakat. Sedangkan kita dituntut khairum anfusahum linnas Ustaz ya. Nah, itu bagaimana Ustaz esensinya untuk perubahan-perubahan kita untuk ke depannya? Ya, jadi dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat, yang punya manfaat untuk orang lain. Ya, lagi-lagi ibadah kita ya bukan hanya sekedar ibadah individu hablum minallah, tapi juga hablum minan. Rasulullah kalau mau jadi orang soleh sendirian, Rasulullah kalau mau masuk surga sendirian, mungkin beliau lebih bisa. Beliau nggak usah repot-repot dakwah, ya nggak usah repot-repot ngajak. Ya, yang berpotensi beliau dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy.
Kalau Rasulullah pengen masuk surga sendirian. Kalau Rasulullah egois, ya, ketika Isra Mi'raj udah ketemu sama Allah, mungkin Rasulullah kalau mau kayak kita nih, diajak ketemu Allah nggak mau balik lagi ke dunia ini, karena udah bisa ketemu Allah. Ya, hanya orang-orang yang beruntung yang bisa ketemu Allah. Tapi Rasulullah mau dibalikin lagi ke dunia. Buat apa? Ngajak umatnya supaya lebih baik lagi ibadahnya. Ya, ngajak umatnya supaya tambah rajin ibadah. Ya, maka tadi dari segala aspek kehidupan kita, ya, misalkan dari sesuatu yang memang banyak mempengaruhi hidup kita, ibadah, kemudian juga pekerjaan kita. Ya, maka ini yang menjadi fondasi awal, fondasi utama. Bagaimana mudah-mudahan pekerjaan kita ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi tanggung jawab seorang suami ini berat. Bagaimana dia bisa memberikan nafkah dari harta yang halal, ya, dari sumber yang halal. Ya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika misalkan pekerjaan kita masih kurang halal atau kurang baik, maka disitulah kita berusaha, ya, kita mendapatkan pekerjaan yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya Allah dalam ayat mengatakan, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Bahwasanya tidak ada di dunia ini hewan melata kecuali semuanya rezekinya sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah takut, Ustaz, nanti kalau saya pindah anak saya makan apaan, ya, keluarga saya makan apaan. Selama kita niat hijrahnya tadi karena Allah, karena kebaikan, mencari yang halal, insya Allah Allah bukain pintu keberkahannya. Allah mudahin, nggak usah takut. Ya, kemarin banyak terjadi artis-artis ketika hijrah yang tadinya lepas jilbab, kemudian dia pakai jilbab, dia bilang, wah, jobnya sepi. Ya, tawaran main filmnya nggak banyak seperti dulu ketika dia buka hijrah. Ya. Nah, itu nggak usah takut, memang awal-awal Allah uji itu kita lagi diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana niat hijrah kita benar-benar kuat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketika baru diuji sedikit doang, ya, dikurangin jobnya, dikurangin pendapatannya, udah putus asa. Nah, ini ujiannya nggak lulus, ya. Nah, ini hati-hati, jangan kita malah putus asa, kita berprasangka buruk, kemudian kita kembali kepada zaman jahiliyah. Jangan. Ini Allah lagi menguji kita. Gak apa-apa, jalanin aja. Dan selama kalau kita yakin, ya, kita yakin itu adalah kebaikan, kita yakin hijrahnya kita karena Allah, insya Allah Allah selain menguji, Allah juga pasti memberikan pintu jalan keluarnya buat kita, ya, pintu keberkahannya buat kita. Selama kita yakin sama Allah, ya. Tapi kebanyakan kita ini nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ada adalah banyak menyalahin Allah. Ya, ketika misalkan tadi baru pindah kerjaan, belum dapat kerjaan, udah nyalahin Allah. Ya, udah suuzon sama Allah. Ya Allah, ngapa begini sih? Tega banget Allah sama saya. Ya, masalah banyak banget ditambah. Ya, kerjaan sudah susah, kita dapatnya. Tetap husnuzon sama Allah, berdoa. Ya, kata yang kita keluar adalah kata-kata yang baik, insya Allah. Ya, dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan kita yang baik, hati kita yang baik, insya Allah di situ Allah berikan jalan keberkahan. Yauma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang
senantiasa mendekat kepada Allah, senantiasa husnuzon kepada Allah, ya, beribadah karena Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan jalan keluarnya buat kita semua. Ya, kecil bagi Allah. Ya. Tumbuhan aja bisa tumbuh. Ya, cicak aja bisa dikasih rezeki sama Allah. Ya, sampai lalat apalagi makhluk-makhluk yang kecil semua dikasih rezeki sama Allah. Ya, cacing semuanya dijamin sama Allah. Masa kita yang sering duduk di majelis ilmu, ya, kita yang duduk bersama guru-guru kita, sama orang-orang yang saleh, maka kita putus asa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak yakin sama Allah. Insyaallah kita jauh lebih mulia, ya, kita jauh lebih utama hamba-hamba Allah. Insyaallah Allah akan berikan keberkahannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Ayo Bu nanya Bu. Ibu Deda mau tanya. Ayah. Ayo nanya Bu. Tahu Bu. Jangan nanya saya punya duit apa enggak. Nanya Bu nanya. Katanya Ustaz, kalau laki-laki nikah lagi itu termasuk di Oh hijrah itu Bu, hijrah. Itu mah hijrah Bu. Oh Allah. Ya, laki-laki nikah. Tujuan Ini untuk pertanyaan lagi nih, istrinya masih ada atau enggak gitu. Ada. Oh, ada. Asik dah. Mewakili saya itu. Nggak kan nanya lagi tuh udah diwakilin. Untuk siar Islam kata Ibu dakwah nggak apa-apa. Datang Pak dia tenang. Darpres. Wah, dapet, Masya Allah, diwakilin, Masya Allah. Nah, ya Ustaz, jawab Iya. dah. Jadi ya Tujuan dakwah. kerja bingung ya. Belum, Soalnya ibu-ibu semua ini nggak ngelirik. dan rata-rata memang ibu nggak suka yang namanya poligami. Ya. Nggak apa-apa ibu, artinya jangan, bukan gimana ya, yang sering saya bilang jangan kita mengingkari syariat poligami karena itu memang ada di dalam Al-Quran. Artinya ibu jangan sampai benci sama syariat karena ini syariat perintah, artinya perintah nanti ada syarat-syaratnya, bukan perintah emang udah dijalani ya. Tapi kalau kita baca soal Nisa itu banyak syaratnya. Artinya yang pertama ibu harus terima dulu bahwasanya ada yang namanya poligami. Memang ada syariatnya. Cuman poligami ini nggak seenak, ya, ujuk-ujuk, ya semau kita. Ya, ada syariat, ada syariatnya, ada aturan. Ya, fankihu ma tabarakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah, boleh nikahin 2, 3, 4, silahkan. Tapi Allah ngasih warning nih, ya, ngasih perhatian. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian nggak bisa adil, takut nggak bisa adil, fawahidah, maka cukup satu itu. Ya, maka cukup yang satu itu, insya Allah lebih baik bagi diri kita. Ya, artinya sebenarnya nggak salah. Cuman ketika dia nikah lagi, kalau dia zalim nggak adil, maka itu yang salah. Ya, makanya kalau dulu kan Rasulullah SAW kan, ya Rasulullah memang pengecualian. Ya, Rasulullah sampai 9 nikah istri beliau. Kemudian juga Rasulullah bukan ujuk-ujuk karena hawa nafsunya, tapi beliau menikah karena iya ada anak yatimnya yang ditinggal oleh ayahnya berhijrah bersama Rasul, kemudian istrinya semua yang dinikahin adalah janda-janda. Ya memang suaminya ikut berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ya. jadi bisa diartikan hijrah. Bisa hijrah. Tapi kan kalau hijrah itu pengertiannya kan artinya dari yang nggak baik jadi menjadi baik. Tapi kalau yang itu kan belum tentu lebih baik yang hijrahnya itu. Nah makanya dia harus ngaca dulu nih, ya potensi dia, diri dia udah benar belum? Ya, nih satu keluarga,
Ya, atau keluarga ini udah bisa dia benerin atau belum? Jangan ketika dia belum bisa benerin atau keluarga ini dia mau nambah keluarga lagi. Teman. Nah ini bakal ribet nih. Ribet urusannya itu Pak. Ya, tanda kutip ya. Jadi selama dia udah merasa diri dia bisa, kayaknya kan susah, syaratnya berat sebenarnya. Ya, jadi syaratnya berat. Jadi ada orang yang nggak mampu tapi pura-pura Mampu. ya. Setuju. Tapi kalau korban kan namanya itu kalau korban padahal mampu tapi pura-pura nggak mampu. Tapi kalau poligami padahal nggak mampu tapi pura-pura mampu. Gitu. Ibu pada senang. Ya Pak, nanya dulu. Setuju nggak Pak? Ada apa ya? Kalau ini kan Setuju. Enggak sini setuju. Setuju. Iya. Asap. Ya. Insya Allah. Nah, Nah itu yang kacau. Iya. Tadi nggak mengikuti aturan mainnya dulu, nggak dilanggar, urusan belakangan, kebanyakan gitu. Kalau dibilang katanya mungkin ibu Nanya bilang boleh, tapi kan banyak Ya ada syaratnya. ijrah juga ibu ya. Ya. Preman tetap hijrah ya. Cuma Tujuannya dia yang hijrah. lebih baik. Insya Allah. Lebih terpuruk malah anaknya banyak. Nah itu ya. Jadi misalkan ini yang mohon maaf terkadang yang disorot misalkan ustaz istrinya 2, ustaz istrinya 3. Ya, tapi mereka nggak pernah ngelihat para pejabat-pejabat. Ya, mereka bisa aja mereka nggak nikah gitu. Ya mohon maaf ketika misalkan ada ustaz yang udah mapan, yang udah nggak apa-apa misalkan selama dia tadi merasa dirinya mampu. Jadi orang kalau mampu silahkan daripada dia nggak nikah, jajan sembarangan, nauzubillah, nanti bakal bawa penyakit kan. Tapi kalau misalkan dia sudah mampu, ya dia merasa yakin, adil, ini nggak masalah. Ya masalahnya tadi orang nggak mampu, cuma tiba-tiba Ada masalah. nyari masalah. Nah itu. Tapi tadi Allah fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Satu cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi kebanyakan orang bacanya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa nikahin 2, 3, 4 tapi nggak baca lagi tuh selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya dia nggak baca lagi fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut ya Satu. nah, cukup satu aja itu Rawat di hati. ngomong. Rawat di hati. Nah yang dilihat 2, 3, 4 apalagi tambahin 2 tambah 3, 3 tambah 4 jadi berapa tuh? 4 tambah 3, 7, 10 ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada ibu lagi bu? Ayo. Iya Bu. Kalau wanita kan suka kalau lagi datang bulan kan suka begitu gitu. Malas. Gimana caranya biar kita itu rumah. Ketika ibu datang bulan, ya, ada tamu bukan berarti ibu nggak bisa ibadah. Ya, artinya ibu harus tahu ketika memang ibu lagi datang tamu, ya, jangan putus ibadah. Kan boleh zikir, ya, ibadah yang lain sholawat nggak apa-apa. Ya, ngurusin suami, ngurusin rumah, ngurusin anak, infak sedekah. Ya, artinya jangan sampai ya kan lumayan tuh waktunya seminggu ya seminggu kurang lebih seminggu cuma seminggu ibu nggak sholat. Nah emang hawanya begitu tapi yang memang perlu kita lawan yang kita bisa aja, yang kita mampu, yang kita bisa ya kan timbang sholawat, timbang zikir ya timbang apa lagi ya sedekah kan gampang ya nggak butuh tenaga banyak. Ya, emang kebanyakannya itu malas kita yang dominan, yang lebih menguasai kita, nafsu kita yang dominan menguasai nafsu diri kita. Ya padahal tadi ibadah kan
hanya dengan badan, dengan perbuatan kita, bahkan dengan hati, ya. Kalau perbuatan kita di sholat, ya kita nggak bisa. Tapi ibadah yang lain dengan perbuatan, ya bisa bantu orang, ya ibadah di rumah, keluarga semuanya. Ya kalau punya harta kita infak sedekah, itu ibadah. Artinya ketika seminggu itu memang datang tamu, jangan sampai ya kosong tanpa ibadah. Ya. Nah itu hijrah ya semuanya, hijrah pikiran, hijrah amal semuanya. Ya artinya tetap istiqomah, sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan, kita lakuin. Ya yang biasa kita sebelum datang tamu kita ibadah, nggak apa-apa, selama bisa dikerjakan kita terusin lagi. Jangan artinya ketika kita dapat, kita datang tamu udah pure nggak mau ibadah, malas-malasan tidur-tiduran, ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi Bu? Allah Apa ya Bu? Baru Bu? Hah? Kakak iparnya perempuan apa laki? Ya, istrinya sholat, maksudnya istrinya baik. Ya. Jadi tugas kita bilang, ya, ngingetin, ya. Jadi tugas kita adalah ngingetin, ngebilang. Apalagi misalkan orang-orang terdekat. Ya, artinya kita harus tahu kapan kita harus berbicara, bagaimana kita harus berbicara. Ya, apalagi misalkan istri, apalagi ketika misalkan dia punya anak, ada anak yang dia cintai, misalkan udah agak besar, apa-apa. Ya, anaknya suruh ingetin ayahnya. Atau istrinya ketika lagi keadaan enak itu ngomongnya, ya nggak apa-apa, ajar. Atau misalkan kalau misalkan ada acara-acara besar, misalkan di majelis nih besok ada Muharram, ada acara-acara yang sifatnya jamaah gitu, bukan ngaji yang seperti ini. Karena kalau ngaji yang seperti biasanya nggak mau. Ngaji yang sifatnya rame, ya nggak apa-apa, walaupun dia sekali dua kali datang. Mudah-mudahan ketika dia sekali datang itu ada omongan guru yang nyangkut ke dia. Hidayah. Ya, nah hidayah kita nggak pernah tahu. Ya, mudah-mudahan ketika kita ajak makan, bilang ada makanan, ya. Pengen tahu nggak tempat ngaji? Ya di sini ada semacam majelis. Ya. Nggak apa-apa, kita makan aja. Mudah-mudahan ketika dia datang ada omongan yang ceramah itu guru yang sampai menghujam hatinya, merubah pikiran. Ya. Insyaallah yang namanya orang itu memang kita nggak pernah tahu, hidayah itu hanya datang dari Allah. Kita tinggal berusaha aja. Ya, kita doa minta sama Allah mudah-mudahan dirubah. Yang penting kita udah mengingetin, udah nyampein, udah ngajak. Urusan nanti Allah yang menggerakkan hatinya biar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka memang kalau nasihat terakhir itu adalah kematian. Ya, orang baru sadar nanti ketika nafas itu sudah berada di kantong, baru dia sadar. Ya. Nauzubillah, apalagi kalau misalkan sebelum nyampe di kerongkongan harus diuji dulu. Ya, harus masuk IGD, harus masuk ICU. Nauzubillah. Ya, dia berjuang dengan sakitnya. Ya, baru di situ dia sadar kenapa dulu nggak begini, kenapa dulu nggak begini. Ya, masuk ke gini baru tobat. Iya, jelas. Allahu a'lam bishawab. Dah, alhamdulillah.